Kemewahan menurut Widuri adalah? Menurut aku punya kebebasan untuk berpikir sih. Kita punya pilihan untuk kita bisa belajar terus, berpikir terus, kita ya bisa ngelihat sekeliling kita, belajar dari ya apa yang terjadi ya di sekeliling kita. Menurut aku itu sih. Aku nggak boleh sama sekali ngerti gitu-gituan oleh anak-anakku. Bahaya, boros. Oleh anak-anakku nggak boleh. Tapi kalau lagi pengen belajar nitip nggak? Nitip. Iya, akhirnya aku aja aku mau ini dong, gini. Bapakmu gaptek. Bisa dibilang. Jadi kalau belanja online juga nggak ngerti? Enggak, selalu minta tolong kita. Alhamdulillah ya. Dan gue gitu aja ya. Iya loh, maksudnya kan bokap nyokap kan seumur-umur aku kan gitu loh. Sampai sekarang Bapak nggak pernah pesen online tuh pakai HP Bapak sendiri, nggak pernah. Selalu pakai HP orang lain atau nggak minta tolong. Ya udah nunggu nyampe ya udah. Jadi nggak pernah pesen sendiri. Yang bayar? Bapaknya tetap. Betul Bapak. Oh, Bapak. Tapi Hai guys, ketemu lagi di konten Maya LTV. Kali ini kita kedatangan artis senior legendaris dan juga artis muda. Ini antara senior sama yang muda nih ya. Nah, kita lagi mau bahas tentang artis zaman sekarang adalah identik dengan kemewahan dan glamor. Kalau mereka gimana ya? Selamat datang Mas Indro Warkop dan juga Widuri dan serta Drew. Kita ketemu lagi ya. Iya. Mas Indro kayak lama-lama jadi hostnya Maya LTV deh. Soalnya jadi sering banget ya nongol sini. Oke, Widuri dan Drew ini adalah anak dari pasangan artis Widi B3 dan juga Dwi Sasono. Nyokap lagi di Jogja ya. Iya ya. Baik. Kalian ini pernah ngerasa pressure nggak buat tampil mewah karena dilabelin sebagai anak artis? Artis itu kan selalu labelnya mewah nih. Ya kan? Pressure? Mungkin kadang iya kali ya. Aku kadang kalau misalnya premier atau event-event besar yang mengharuskan untuk pakai let's say baju branded atau baju gitu ya. Iya, sering kagok. Cuman lagi-lagi setiap ya ganti baju atau misalnya pakai barang-barang mewah tuh malah ngerasa seneng gitu, ngerasa lebih pede. Terus tapi menurut aku nggak cuman tentang nilai diri kita nggak cuman ditentuin dari gimana apa yang kita pakai, cuman dari ya cara kita bersikap gimana, cara ya itu sih. Kamu? Jadi kamu nggak pressure ya? Enggak terlalu. Enggak, malah seneng ya? Kalau tiba-tiba oh ada endorsement dari brand ini, tambah seneng ya? Iya, menyenangkan sih. Oke, kamu? Aku sebenarnya juga acting sih the same thing sih, sama. Tapi mungkin aku nggak sering Widuri. Jadi kayak maksudnya ya mungkin belum begitu ngerasain lah. Maksudnya kayak kalau baru-baru ini gitu. Tapi ya sama sih sebenarnya sama Widuri. Maksudnya senang aja kalau misalnya sesuatu yang mewah gitu. Tapi ya mungkin sekarang tuh aku pun lebih mentingin sustainability sih. Kayak apa yang bisa aku beli yang bisa digunakan jangka panjang gitu. Bisa digunakan. Efisien berarti. Efisiensi. Belajarnya efisien yang bisa dipakai lama. Iya benar. Bisa digunakan beberapa kali juga gitu. Baik. Nah, kalau Om Indro ini tahu banget ya. Standar, ini kan Om Indro ini senior ya. Pasti taunya artis-artis zaman dulu dan juga bergaul sama artis-artis zaman sekarang ya kan. Nah, standar kemewahan artis yang dulu sama yang sekarang pasti berbeda dong ya. Kalau sekarang artis banyak menunjukkan barang branded atau barang mewah di media sosial. Nah, kalau yang dulu nih kita kepo nih ya. Kita sebagai anak-anak zaman sekarang nih, gue muda kali. Artis itu image-nya mewah atau mereka glamour ya? Iya, glamour banget. Menurut aku perbedaannya tuh hanya pada zaman. Tapi standar kemewahan dulu dengan sekarang sama. Cuman sekarang kan zamannya ada mass media, ada media yang lebih terbuka lagi. Jadi maka semua orang bukan hanya melihat hanya di TV apa segala macam kemewahan, tapi
Sekarang kan bisa bener-bener Di medsos lah ya ya. kan, di medsos. Aduh, makan di Jepang nih. Aduh, makan di gitu kan. Hari ini makan di Jepang, Iya. pipisnya di Singapura. Nah, gitu. Nah, hal-hal itu tuh sebetulnya lebih hanya dengan keterbukaan aja. Tapi kalau kemewahan menurut aku standarnya sama ya. Sama ya? Misalnya mohon maaf, aku boleh sebut merek nggak? Boleh. Jadi gini, dulu mobil artis tuh Mercedes lah, Oke. ya kan? Sekarang Tiger, juga masih. Tapi Tiger. lebih ada lagi lebih mahal sih ya. Iya. Tiger standarnya ini yang standar ya. Hampir semua artis pasti punya Tiger, Iya, Mercedes pun itu gitu. Atau ya udah rada kemari sedikit, Tetap Mercedes. ya Mercedes tapi dengan ini yang beda. Kalau sekarang kan enggak. Alphard. Ada Alphard, Nah, ada gitu ya. Rolls Royce, ada Rolls-Royce. Lamborghini. Ya, itu yang lebih ini lagi lah ya. Rolls Royce itu sebetulnya dari dulu juga udah ada gitu. Teman kan standarnya yang Iya. tadi saya bilang standar kemewahan. Nah, kalau sekarang mungkin semua artis kepengennya pasti naik Alphard kayak gitu. Iya. Hal-hal seperti Itu mobil standarnya ya. standarnya, Iya. standarnya kayak gitu. Om Indro ini biar gimana pun adalah anak seorang kepala bin. Ya, Tapi hidupnya dulu pas-pasan. namanya DPKN, Dinas Pengawas Keselamatan Negara. Dulu masih dipegang bapak saya, kebetulan pendiri dan kepala intelijen pertama di Indonesia. Berarti jenderal kan? Jenderal. Berarti harusnya punya duit dong. Enggak. Masa sih? Bapak saya yang bener. meninggal. Ya, bapak saya kan orde lama bukan orde baru. Alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah ngalamin orde baru. Jadi orde lama. Iya. Oh iya sih. Bapak saya meninggal ketika sidang umum MPRS yang mengangkat Soeharto. Berarti tahun 65 ya? 60. 68. 68. Zaman PKI lewat dikit ya lah ya. Iya. Ya PKI kan 65 66 ya. Itu jadi bapak saya meninggalkan hutang mencicil rumah. Kami nggak punya kendaraan mewah, nggak apa lagi mewah. Mobil nggak punya, apa nggak punya. Cuman punya itu cicilan rumah. Bahkan ayah saya konon nih, saya kan masih kecil 9 tahun. Ketika meninggal, ayah saya bercita-cita untuk dimakamkan di makam keluarga di Jawa Tengah. Tapi ketika meninggal, karena namanya sakit apa segala macam, udah pensiun tuh. Mungkin bayar sendiri apa segala macam, terus nggak punya duit untuk membawa ke Jawa Tengah. Negara minta dia dimakamkan di Kalibata. Oh, sekarang di Kalibata Akhirnya, berarti. akhirnya, nah ini kan lucunya, orang sekarang nggak pengen ke Kalibata kan. Dulu bapak saya sebetulnya nggak mau. Oh. Cuman terpaksa karena nggak punya duit bakal bawa ke Jawa Tengah. Gitu, akhirnya dimakamkan di Kalibata. Oh. Kapolri sendiri yang datang ke rumah saya. Untuk bawa bapak ke Kalibata ya. Untuk membujuk ibuku. Mas Indro kan kemanapun makan adalah warteg yang dicari. Apakah seandainya nih Mas Indro jadi seorang anggota DPR tetap warteg yang dicari? Iya. Iya kan? Berarti nggak berubah dong? Sekarang kayak gini aja. Zaman saya sederhana, zaman saya sekolah, bahkan saya SD itu ikut nganter ibu saya untuk belanja sebelum sholat subuh. Sampai rumah sholat subuh baru saya sekolah, jalan kaki atau naik sepeda kayak gitu. Itu sudah senang warteg. Sampai dengan sekarang saya senang warteg. Iya, kalau jadi anggota DPR tetap warteg atau bisa tetap. naik? Tetap. Karena gini, saya berpikiran gini. Ini makanya tadi saya bilang soal kesederhanaan. Buat saya menarik benar berbicara kesederhanaan. Karena kesederhanaan adalah sebuah kepekaan. Ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena ya itu, kepekaan itu lahir dalam kesederhanaan menurut saya ya. Menurut saya. Jadi ketika saya mau peka, ya sederhanalah cara berpikir segala macam gitu. Jangan muluk-muluk. Kayak gitu. Dan kalau saya jadi anggota DPR, nggak kayak yang lain gitu ya, yang kemudian berubah menjadi tidak sederhana lagi. Saya akan tetap mempertahankan kesederhanaan itu untuk apa? Untuk saya tahu aspirasi bangsa saya. Oh, jadi tetap jadi peka terhadap masyarakat bawah ya. Iya. Dan Iya. kenapa kita memilih nama warung kopi misalnya? Oh, karena Mas Indro seneng kopi banget kan? Bukan hanya itu, tapi buat kami dulu, demokrasi itu hanya ada di warung kopi. Demokrasi itu hanya ada dalam kesederhanaan. Ya, Di warung kopi itu kita bisa berantem dengan, oh nggak bisa nih, kopi gue lebih enak gini-gini, tapi hanya omong. Semuanya mempertahankan argumennya masing-masing. Nggak ada berantem di warung kopi.
Kecuali mabok ya, itu bukan baru kopi. Orang kopinya pakai alkohol. Itu terakhir. Lapo itu, udah bukan kayak gitu. Iya, iya, Gitu. iya. Itu gitu loh. Kalau Drew, kemewahan menurut versi Drew adalah apa? Apa ya? Mungkin ya sama sih maksudnya. Nggak boleh sama. Oh, Coba kreatif sedikit. ya bisa punya mobil, punya mungkin rumah deh, rumah. Mungkin Oke. rumah yang cukup gitu. Menurutku itu udah cukup mewah. Terus mungkin bisa makan di tempat di luar rumah gitu, misalnya makan di restoran atau Menurut kamu kalau restoran yang menurut kamu mewah apa? Makanan apa yang menurut kamu mewah? Standarnya. Aduh, Aku itu tahu juga pikirannya. aku Apa? apa ya, fine dining kayak gitu sih. Fine dining, oke. Menurut aku Padang. Padang Menurut kamu udah mewah? Mewah. Menurut aku. Mewah ya. Tapi aku maksudnya aku kalau makan biasa ke warteg juga sih sebenarnya. Iya. Makan sehari-hari. Ya, aku kan kalau sekolah aku nggak di Jakarta, agak jauh lah di area Bogor situ. Dan di sekolahku emang nggak ada restoran atau apapun gitu, dan kebetulan nggak ada catering juga, jadi nggak ada warteg di situ. Warteg enak sih. Aku juga suka ambil telur dadar sama apa cabe, kikil sambal ijo, atau ikan dipindang diapain ya kan. Warteg-warteg kan gitu. Enak sih, tapi itu yang kalau menurut kamu mewah adalah fine dining ya. Dan kemewahan menurut kamu adalah punya rumah dan apalagi tadi mobil. Oke. Ya. Ini adalah di umurnya Mas ya. Masih di umurnya belum ngecif ya. Kalau yang udah seumur-umur kita kan mungkin udah punya. Jadi ya kemewahan menurut orang yang sudah senior pasti berbeda dengan yang junior. Nah, kalau Widuri sebagai junior nih, kemewahan menurut Widuri adalah Menurut aku punya kebebasan untuk berpikir sih. Maksudnya bisa bebas kan? Kamu di dalam kamar bebas bisa bikin apapun. Maksudnya ya bisa berpikir kritis. Kamu nggak kartunis cuman- sekali kamu. Kenapa? Maksudnya nggak cuma sekolah ya, aku kan kalau misalnya kemana-mana, misalnya let's say ya jalan sama bapak, jalan sama ibu, jalan sama teman-teman, aku tuh selalu observing people. Jadi itu sih menurut aku kemewahan adalah ya kebebasan untuk bisa berpikir dan bisa belajar. Emang selama ini nggak bebas? Ya menurut aku kemewahan itu sih, maksudnya kayak kita punya pilihan untuk kita bisa belajar terus, berpikir terus, kita ya bisa ngelihat sekeliling kita, belajar dari ya apa yang terjadi ya di sekeliling kita. Menurut aku itu sih. Oke, jadi bukan materi yang menurut kamu ya? Kamu lebih kepada berpikir? Iya. Oke. Nah, ini Widuri sama Drew nih ya. Kan nyokap bokap tuh orang yang asik banget nih. Di keluarga kalian tuh tipenya yang suka yang boros atau yang hemat? Nah, Atau pokoknya ini nggak boleh ya, kita makannya ini bagi bertiga ya, anak-anak ya, beli satu. Ayo jangan makan banyak, adik lu kasih. Ini. nah iya. Itu di film Keluarga Super Irit sih kayaknya. Kalau di Asli kalian? di asli kita. Iya tahu. Iya Kita- sih. Kita misalnya beli makanan, misalnya chips atau snack gitu. Pasti Satu, bertiga. Iya, beli satu dulu gitu. Dan itu kita bagi bertiga. Gitu. Dan selain itu sih mungkin hemat versi The Sasonos Fam yang tadi kamu bilang sustainability. Jadi kalau nggak bisa dipakai ulang, ya nggak beli ya plastik. Kalau sebisa mungkin minim di rumah pakainya ya paper cup masih boleh lah. Dari Terus rumah bawa tumbler gitu, terus isi ulang. Wow, begitu. Iya. peduli banget Kamu ya. hidup di zamanku kayaknya ya. Wow. Emang diajarin bapak ibu buat ini sih, maksudnya hidup sederhana juga gitu. Dan udah 2 tahun atau 3 tahun ini Itu bukan sederhana, itu peduli lingkungan itu ya. Iya. Nggak boleh plastik ya kan. kita juga ini bapak sama ibu tuh baru-baru ini bikin kompos. Jadi dari makanan-makanan sisa kita, Makanan organik. ya sama makanan organik sama makanan organik. Itu dimasukin ke alat, diolah lagi. Dimasukin ke tempat Di, sampah anu, gede, dikasih daun, buat terus digiring. Kompos itu pupuk. Iya. Jadi pupuk. Bisa jadi makanan untuk Ikan. ayam, ikan. Nah jadi akhirnya terus ikannya juga bisa buat kita makan. Jadi kayak cycle gitu. Wow.
Terus emang di rumah juga. Aku baru nemu loh kali ini keluarga kayak gini. Iya, Kita iya, cuma iya. gini, wow. Iya ya. Biasanya nggak peduli ya. Di zaman kayak Zaman sekarang kayak ini loh sekarang ya. gitu. Iya. Yang Ini juga- sadar akan lingkungan gitu loh. Iya. Juga ada nanam juga kayak punya tanaman pohon cabe. Iya kan? Bukan cabai-cabean kan? Apa? Pohon cabe. Pohon cabe. Oke. Dan kita juga nanam tomat juga. Terus bahkan baru-baru ini yang kemarin tuh ada tanaman aloe vera ya. Oh Aloe iya. vera itu Lidah buat, buaya. buat Lidah bapak, buaya. bapak Lidah juga Buat rambut. Bergak botak kayak, Jadi- mohon maaf. Sebisa mungkin yang bisa dipetik, ya kita petik. Yang bisa dan sayur-sayuran ditumbuhin juga. sendiri. Jadi nanam organik juga di rumah berarti. Dulu kita sempat itu ya, apa namanya, yang Ya itu aku lupa aku namanya. lupa. Pokoknya yang- Hidroponik. Ya, hidroponik. benar. Dulu terus sekarang akhirnya ya pakai ya tumbuh biasa Maksudnya ya, kalau pakai salah tanah pupuk. nggak begitu keurus, jadi diberhentikan. Tapi kalau boros ya kadang juga sih sering boros, maksudnya apalagi kalau misalnya jalan-jalan, menurutku ibu lebih hemat, bapak bisa hemat, bisa boros. Jadi kalau jalan sama bapak pasti ya ayo kesini agak random aja sih. kayak random aja sih. Jadi yang dari kedua orang tua yang paling hemat ibu berarti ya. Ibu. Ibu. Iya, mungkin sesuai karakter kayak di film Keluarga Super Hero. Mungkin ya sih. Bentar. Ini ngomongin apa keluarga Keluarga super Super ini Hero. itu adalah Film. film terbaru kalian. Iya. Oke, baiklah. Oke, ini berarti ini tadi ngomongin ibu di keluarga super ini berarti main bareng nih bapak ibu bareng ya. Iya. Iya, di satu-satunya film. Sabar Kayak di dan Prasa. Satu bagus. keluarga. Satu keluarga main bareng di keluarga super irit. Iya, tapi karakternya pastinya nggak ikut karakter kita in real life, tapi ada karakternya gitu. Jadi itu kan based on buku komik mega bestseller Keluarga Super Irit, pasti udah banyak yang tahu. Jadi itu tuh mengikuti keluarga yang hidup irit, pola hidupnya irit gitu. Tapi yang irit yang di luar Nah, Di luar nalar. nalar gitu. sebentar, irit yang di luar nalar itu seperti apa sih? Misalnya, Contoh di filmnya misalnya. ya apapun, mau di Satu. film, mau di Ya mungkin aku ambil dari film ya. 1 kantong teh untuk 5 orang. Diperes. diperes. satu kantong teh untuk 5 kantong orang. teh untuk 5 orang. 5 gelas. Oh, bisa sih taruh teko yang gede ya, air panas cup, agak dilamain, ya kan, baru dibagi 5. Dan bukan hanya dicelup kan. Tadi dia bilang diperes. Peres. Celup lagi. itu sebenarnya antara pelit sama irit beda loh ya. Beda. Itu irit, itu pelit sih. Nah, di film ini kita apa ya? Diperlihatkan sisi-sisi irit dan pelitnya gitu. Dan di mana mereka tuh berdua kadang ketemu gitu. Saking ekstrimnya gitu. Jadi kayak ya irit sama pelit. Kalau di film ini irit atau pelit? Kadang dua-duanya. Nanti kita lihat. Oke, berarti ini Mas Indro sebagai di film sebagai Opa kita. Opanya mereka. opanya anak-anak. Oh, berarti Sumber kepelitannya tuh dari Dari opa. inilah sumber kepelitannya nih. Ini dia. Berarti film Keluarga Super Irit ini tentang apa? Dan apa yang bikin film ini beda sama film lainnya? Oke. Film keluarga pertama yang bikin beda itu mungkin film keluarga yang bisa mengajar audiens pola hidup yang lebih hemat, dan ini juga Hemat atau pelit? hemat, mungkin irit juga. Oke. Dan film ini juga apa ya, di banyak banget ada ajaran-ajarannya kayak trik-trik hemat, trik-trik irit yang nggak mungkin kita pikirin gitu ada di film ini. Dan mungkin film ini juga sebagai apa ya, kritik sosial ke sekarang, banyak over consumerism, Iya. kayak di mana-mana beli, dan karena ada sosial media jadi orang banyak influencer yang nyuruh beli ini nyuruh beli itu, jadi semuanya apa ya, riuh gitu, maksudnya Ini bukan lagi, aku adalah selalu online. Shopping yang di online. Shopping online. Ada orang lagi lewat gini beli gitu. iya. Ada orang review ya kan, ini langsung beli gitu. Kemakan iklan. Makan iklan. Iya, film ini lebih ke mengajar sih, kayak nanti lah di filmnya banyak banget
kayak contohnya kan si adik kita si Ben di filmnya sebagai Kenny, dia tuh yang child genius gitu. Jadi selalu dibawa sama ibu kita Bu Linda untuk beli ke pasar gitu. Pakai nawar apa gimana? Iya, buat nawarnya Anak kecil itu. Oke. Misalnya kalau ada di pasar ada yang bohong soal timbangan berapa berat misalnya ikan gitu, bawa ini sendiri, Bawa timbangan ada sendiri. timbangan sendiri. Buset dah. Dan si Ken itu sebagai kalkulator gitulah. Oh. Saking jeniusnya. Wah. Ini Banyak menarik hal sih di film nih. sebetulnya. Saya selalu ngomong bahwa hidup itu kan belajar ya. Hidup itu belajar. Di film ini itulah hidup gitu. Inilah sebuah pelajaran. Jadi lengkap sih di film ini menurutku. Ya ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi sampai rumah juga bisa. Iya ya, benar ya. Gitu misalnya gitu. Sama satu lagi bahwa ini juga kritik sosial. Bahkan mungkin autokritik ya terhadap kehidupan kita. Berarti aku pasti kena kritik tuh. Jangan beli-beli online setiap hari. Tiap hari ada aja kiriman apa paket. Tiap hari ada aja. Yang kurang ajar kan aku. Kenapa? Aku nggak boleh sama sekali ngerti gitu-gituan oleh anak-anakku. Bahaya, boros. Ya, oleh anak-anakku nggak boleh. Tapi setiap hari aku ngeliat juga gitu. Itu untuk siapa itu? Ipot. Untuk siapa itu? Harley. Untuk siapa itu? Hada. Jadi mereka boleh, aku nggak. Tapi kalau lagi pengen belanja nitip nggak? Nitip. Nitip. Iya, akhirnya aku aku mau ini dong, gini. Untuk apa? Kan udah ada ini. Nggak usah lah, nanti aja lah. Tapi ntar aku pengen ini. Oke, dipesenin. Jadi ada filternya. Iya. Itu antara Mas Indro ini kan kira-kira umurnya hampir sama dengan suamiku ya. Iya, saya 67. Suamiku ya 60-an, 62 lah. Itu mungkin mungkin di umur-umur yang di umur 60-an ini sama kayak suamiku yang kayaknya gue males deh belajar yang anak-anak baru ini. Lo aja gue nitip kalau misalnya belanja, Mai, tolong beli ini dong. Karena nggak belajar, nggak mau belajar ini karena dia pusing. Saya kepingin sekolah. Tapi terbentur pada apa? Terbentur pada gaya sekarang. Semua sebaran, gadget ya? apa segala macam ya kan. Teknologi. Aku paling males tuh suruh belajar gitu. Nah, jadi iya. akhirnya pengen sekolah. Aduh, gua harus begini, gua harus itu bacanya atau laptop segala. Aduh, nggak jadi dah. Emang angkatannya begitu. Angkatan teman-teman suami juga gitu tuh sama tuh. Tapi kamu aja. Ha? Banyak loh teman-temanku yang jago-jago gitu. Iya. Banyak banget. Ada beberapa temanku, nggak usah aku sebut lah namanya. Bos-bos semua. Tapi jago online shopping gitu? Nggak ada bos sekarang yang nggak jago gitu kan menurut aku. Setidak-tidaknya dia tahu prinsip-prinsip itu gitu. Walaupun punya anak buah yang ngurusin gitu. Tapi kan ngerti gitu. Kalau aku nggak. Suamiku juga nggak ngerti kok Mas. Dia nggak ngerti, dia selalu minta, Mai, tolong beliin aku ini. Oke, terus, Mai aku mau beli obat ini. Oke, aplikasi langsung. Pokoknya udah kayak sekretarisnya bagian belanja. Karena emang buat dia ribet untuk belajar teknologi anak-anak sekarang, gadget dulu itulah. ada istriku juga gitu. Males nih nyetir, males apa? Pesenin itu dong. Apa Gojek Gokar. Ya. Kondangan kan males banget ya parkir ya. Udah pesenin. Ntar sampai sana mau pulang gitu juga. Dek, gua mau pulang. Bisa ntar ditelepon lagi. Udah ya. Mobilnya ini, nomornya ini ya. Ya udah kita nungguin aja. Bapak juga gitu. Bahkan sampai gitu aja di rumah sendiri. Iya, aku sekarang ibu juga misalnya kalau mau pergi selalu mintanya ke aku gitu, pesenin taksi atau pesenin. Ibu juga nggak ngerti gitu-gituan yang bener. Ibu kan seumur aku. Ibu masih sering minta tolong kita sih. Bahkan bapak. Oh parah sih itu. Yang bener. Bapak, Tapi iya. nggak selalu taksi sih. Transportasi umum kayak ya MRT kita juga sering pakai. Jadi kayak gitu. Tapi kalau ibu masih mending, ibu ngedit juga kan, bikin konten, maksudnya nggak begitu gaptek.
Kalau dibanding mungkin bapak Bapakmu gaptek. bisa dibilang. Jadi kalau belanja online juga nggak ngerti. Enggak, selalu minta tolong kita. Alhamdulillah ya. Dan gue lebih tua lo ya. Iya, maksudnya kan bokap nyokap kan seumur-umur aku kan gitu loh. Come on, hey. Tapi mungkin Kalau Mas Indro oke lah. Itu Iya. soalnya angkatan suamiku, aku pasti paham oke angkatannya segitu. Mungkin emang kayak, yaudahlah nih anak-anak zaman sekarang gua nggak ngerti gitu kan. Nah kalau bokap kan seumur-umur aku. Sampai sekarang Bapak nggak pernah pesen online tuh pakai HP Bapak sendiri, nggak pernah. Selalu pakai HP orang lain atau nggak minta tolong. Antara pelit atau enggak sih itu? Kan ada GoPay-nya di situ kan. Nak beliin mak gitu. Dia nggak mau bayar. Enggak ya? GoPay-nya nggak aktif, nggak pernah. Oh gitu. Jadi dia Selalu minta tolong, iya. minta tolong dan COD berarti ya, cash on delivery. Nggak pernah Tapi juga. punya Pokoknya GoPay. yang penting minta tolong, ya udah sampai nunggu nyampe, ya udah. Jadi nggak pernah pesen sendiri. Yang bayar? bapaknya tetap. Betul ternyata. Oh, Bapak. Tapi punya GoPay, punya itu segala. Handphone GoPay ada. kayak aplikasi-aplikasi kayak Aplikasi-aplikasi itu punya tapi. kayak GoFood kayak atau Iya. misalnya Bapak enggak GrabFood Bapak kayak nggak apa? pernah Bapak pesen enggak. GoFood. Oh nggak pernah. Oh ya sama. Pesen makanan online itu. Ada Alhamdulillah. Tapi Mas Dwi kan emang masih muda gitu loh. Lah makanya. Oh itu sih parah sih kalau masih udah masih muda terus tapi nggak berusaha belajar sih parah sih itu ya. Tapi punya map nggak? Lucunya GPS-nya tuh rusak. GPS-nya rusak. Tapi dia bisa. Bisa. Oh. Pakainya bisa. Ya gua kalah dah. Pakai Waze itu bisa dong. Bisa. Atau Bisa. Google Maps itu. Atau Tapi enggak karena HP Bapak nggak bisa GPS, Misalnya pakai device gitu, lain. misalnya ada yang nanya gitu. Di lu di mana? Gini, gini. Anu dong. Sherlock. dong. Bisa dia. Sherlock bisa. Bisa. Oh, lebih masih bagus. bisa. Kalau ada pesan makanan segala macam itu Bapak nggak bisa. Mas Indro sama kok sama suamiku, tenang aja ada temennya. Dia juga gitu, sayang Sherlockin dong ini gini. Saya tuh gampang banget loh kalau ini loh aku ajarin gini udah diajarin berkali-kali. Sama. Aja. Bapak juga. Sama. Bapak juga gitu. Ya Allah, Daripada telepon gua rusak. Ya, pencet tapi gini- malah rusak. Kalau ngirim foto bisa nggak dari WhatsApp gitu, ngirim foto, ngirim video? Dari maksudnya Kita ada Motretnya itu aku kirim, ke aku bisa. misalnya. Bisa. Kan sebenarnya Sherlock juga hampir deket sama ya Iya, di situ. Kan Iya. di situ-situnya juga. aku pernah diajarin sih. Cuman ya, coba. Misalnya di rumah Sherlock gitu, dong, siapa? gitu. Ada pembantu malah pembantu bisa. Ini ada temennya bapak minta Sherlock tolong. Aduh ya Allah. Nggak tahu tuh nggak bisa ya aku. Males sih lebih kepada bapak. Ya. Malesan. Padahal antara Aku ngirim makanya- foto mah Sherlock hampir sama loh. Manajerku kan anakku ya. Dia kalau udah, nggak tahu deh, Dwi gitu nggak. Apa? Aku tuh handphone sampai rusak-rusak, pecah-pecah apa segala. Toh aku cuman WA sama telepon gitu loh. Iya. Nggak, itu yang ribet anakku gitu, manajerku gitu. Mau lah, itu udah beli yang baru lah. Prosesnya tuh yang nggak suka aku beli baru itu. Pindah. Diajarin lagi ini bukan soal pindah sama orang lain yang ini ini terus kalau yang ini gimana beda-beda kan setiap merek itu kan beda-beda kan. Aduh nggak apa-apa deh ini aja orang gue cuma buat telepon sama ini yang penting kamu bisa ngawasin aku anak-anakku pengen ngawasin aku. Berarti pakai analog lagi aja. Telepon yang sekarang lagi keluar analog yang lama-lama ya. Kalau perlu. Zaman Nokia yang Kalau perlu. wow. Dulu aku top-topnya communicator gitu. Pakai communicator. Iya. Tetap bakal SMS sama telepon. Iya. Emang berarti nggak ngikutin teknologi ya Mas ya? Iya. Tapi Wow. sekarang aku denger ada istilah baru namanya dummy phone malah. Dampon. Dumb phone. Itu buat apa? Nah kan sekarang kan udah berevolusi ke smartphone, dimana serba bisa di dalam HP kan. Sekarang tuh baru-baru ini ada namanya dumb phone, dan itu tuh cuma kamera
sama SMS doang kalau nggak salah. Even WhatsApp nggak ada. Nggak ada sosial media apapun. Oh berarti balik lagi ke zaman Iya. analog lagi zaman dulu ya? Entertainment paling cuma Tetris atau ular gitu. Balik lagi zaman dulu. Iya. Aku Sekarang pernah tuh dikasih ada bapak. sosial media dan lain-lain itu malah merusak dan malah mengganggu. Nah, Konsentrasi. jadi konsepnya mau balik zaman dulu Iya. supaya nggak ke distract pikiran-pikirannya ke medsos lah ya. Iya. Tapi belum pernah lihat sih kayak secara fisik gitu. Iya. Aku sempat dikasih tuh sama bapak. Handphone. Iya. Nggak apa kan sebut brand Motorola warna pink. Yang Aku masih dikasih yang jadi gitu tuh? iya yang warna Flip pink. phone. Jadi aku cuma bisa kemana-mana kalau misalnya ya udah aku telepon bapak, nelfon nunggu main game gitu terus. Tapi ya sih jadi ya lebih kan kalau sekarang pakai ya let's say yang lebih canggih setiap ya berapa jam berapa hari berita baru segala macam ke distract teman-teman sosial media kan lumayan mengganggu ini kan ya pikiran lah jadinya kalau pakai dampun itu cukup tenang. Nah, kamu nggak pengen gitu loh tiba-tiba, mau ngintip Instagramku lagi siapa ya atau misalnya TikTok lu lagi apa? Pernah. Aku tetap pakai HP ibu, pakai HP bapak, login. Gitu. Baru-baru ini punya HP ya? Iya baru-baru ini aku punya HP umur 13 tahun. Wow. Dulu umur berapa punya HP? 14. 14. 14. Nah Denden si paling kecil baru boleh pas umur 17 nanti. Kenapa bisa gitu ada 13, 14, terus 17? Mungkin dilihat dari iya kan pertama kan. Jadi dilihat dulu nih pas di umur segini kayak gimana, pertama perlu gak, terus pas dikasih kayak gimana gitu, apa yang berubah gitu kan. Dan alasannya kenapa dikasih handphonenya baru? sebenarnya waktu itu ya pas masih umur. Ini ngomongin lagi keluarga irit nih, apakah karena irit atau karena memang pengen menjaga pikiran anaknya supaya nggak ke distract macam-macam? Juga. Tapi kalau waktu itu kan pas lagi pandemi tuh, jadi aku lebih ke laptop waktu itu kan, sekolah kelas gitu, dan belum merasa butuh banget sih punya HP. Jadi sebenarnya awalnya mau dikasih pas umur 12 atau 13 gitu. Tapi aku malah yang insist, aku yang nggak mau, belum perlu lah, ntar aja gitu. Nah, iya baru punya pas umur 14 gitu, dan itu pun juga cuma buat komunikasi doang awalnya. Tapi bener sih, at the same time juga biar menjaga pikiran. Ya kan 14 tahun masih termasuk anak-anak, belum 14 tahun? Iya. Ya jadi Anak-anak kan dia SMP kelas 3 apa kelas 2 ya? Masih Iya. anak-anak loh. masih anak-anak, jadi menjaga pikiran juga sih. Lebih peka juga sih terhadap sekeliling gitu. Jadi nggak apa-apa ini gini. setuju nih aku kalau gini kalau menurut aku teknologi itu membuat kita individualistis dan itu Iya. terjadi di bangsa ini ya. Karena anak-anak zaman sekarang kan paling nggak udah handphone semua kan itu loh. Iya. Ya kita handphone tetap sih, walaupun ya kadang juga apa yang seharusnya kita nggak ngeliat di sosial media terus kita ngeliat juga kayak untuk apa dipikirin, jadi akhirnya ya udah kita break dulu ngelakuin hal yang ya hobiku sama dulu kan lumayan banyak ya. Aku suka ngejahit, aku suka nulis, aku suka gambar, aku suka main musik. Jadi aku ngerasa kayak kalau nggak ada handphone juga nggak apa-apa, asal kayak aku punya hobiku, aku punya keluarga aku, bisa quality time, punya teman-teman gitu. Iya, ya artinya kan kamu sebetulnya masih memiliki kehidupan yang lebih paguyuban, lebih guyup, lebih dengan keluarga gitu kan. Nah, menurut aku nggak demikian di luar sana. Di luar sana itu lebih individualistis. Gini, sebagai contoh aja gini. Sekarang bertetangga tuh nggak perlu saling datang. Iya. Bisa saling ini, bisa video call, Iya. bisa gitu kan. Ya kan? Nah, itu kemudian terus jadi sebentar lagi arisan juga udah nggak ada. Iya. Nggak perlu ketemu. Arisan lewat handphone aja gitu. Grup Kayak WhatsApp. gitu ya kan. Ya ini ya semuanya pakai apa? Semuanya udah punya apalah GoPay lah inilah itu ada apa mau apa m-banking segala Iya. macam ya kan semuanya serba di tangan sekarang. Iya. Udah nggak perlu kaki lagi, kita nggak perlu datang. Bayar ke pakai sana. kris tuh cepet. Iya. KTP di HP, semuanya udah ada. Itu jadi handphone sekarang tuh adalah membuat yang jauh menjadi lebih dekat, yang dekat menjadi lebih jauh. Iya. Iya betul. Ya kan? Ya itu kayak gitu.
Agak ngeri sih. Oke, kita balik lagi deh ke mana ke tentang keseruan keluarga nih, tentang keirit-iritan nih. Ngobrol kengerian nih. Oke, ini kan malam film sekeluarga nih. Seru atau malah banyak dramanya? Sapa ibu, anak, ini berlima berarti main bareng ya? Iya. Justru seru sih. Mungkin ya capek pasti ada sih. Justru yang kalau capek mungkin yang bikin kayak aduh males-malesan, cuman ya Ada kebanyakan komedinya juga. Ada apa ya? Komedi. Oh, ada komedi. Iya, ada komedi. Dan ya karena pertama kali mungkin ya satu film keluarga, jadi sebisa mungkin ya cari kesenangan di balik itu. Jadi setiap kalau lagi di rumah istirahat, balik ke tempat syuting, fokus di syuting, terus ya main-main seru itu sih. Ini dibawa menyenangkan, dibawa enjoy aja. Kayak Dan pada saat itu juga lagi libur sekolah, jadi semua orang pada libur keluar negeri, keluar kota. Kita liburnya di set lokasi syuting. Liburnya cari duit ya? iya. Jadi sebelumnya bapak juga bilang sih kayak kalian have fun aja. Ini anggap aja kayak kita liburan itu ya syuting film ini gitu. Sebenarnya ide untuk ngumpulin kalian berlima, ide siapa tuh? Kan bapak dikasih tahu langsung dari Falcon. Kalau mereka mau bikin film satu keluarga gitu kan, adaptasi dari buku dari komik Keluarga Super Irit. Yang pertama tahu bapak, terus langsung kasih tahu ke kita berlima sekeluarga as a surprise gitu. Terus ya kita semua langsung Dari Falconnya sih, dari Tante Erika ya. kita langsung setuju dan pada senang juga. Oke. Nah, hal yang paling tidak bisa dilupakan pada saat syuting. Semuanya sekarang. Pada dulu ya. Pada dulu. Buat aku keluarga ini asik gitu. Ya. Asik, iya. Jadi artinya gini, pada saat syuting ya, bukan ceritanya ya. Ya menurut aku asik aja. Bagaimana Widi itu menerapkan tetap harus istirahat anak-anak jam sekian gini, harus ini, harus itu gitu. Walaupun syutingnya juga lancar-lancar aja gitu. Jadi ya buat aku unik sih, nyenengin banget ngeliat keluarga mereka nih yang seperti itu gitu. Waktu di lokasi syuting mereka bawa plastik, bawa tumbler sendiri juga. Terus kalau makan nggak boleh nggak pakai plastik gitu. Oh iya, sebisa mungkin bawa tumbler itu selalu kalau syuting. Tumbler sih selalu, kayaknya kalau tumbler sih sekarang udah standar semua orang ya, kayak gitu supaya bisa pribadi gitu. Jadi walaupun misalnya dapat jatah minum apa segala tetap masukin tumbler gitu, kayak gitu kan biasanya. Ya pokoknya nyenengin banget keluarga mereka nih. Fungsi keluarga di saat itu tetap terjadi gitu. Bagaimana Dwi sebagai bapak mereka berfungsi sebagai bapak di situ, ibunya juga berfungsi sebagai ibu. Terus aturan-aturan panglima di mana-mana kan ibunya. Di sebuah keluarga kan panglima kan sebetulnya istri kan. Gitu ya. Itu terjadi, aku lihat banget bagaimana mereka diatur oleh ibunya, bahkan Dwi juga diatur oleh ibunya. Ya artinya bukan dalam artian negatif ya, dalam artian yang positif banget. Jadi fungsi keluarga ini yang menarik menurut aku. Ketika sebuah keluarga ada di satu tempat yang berbeda, kemudian akan berubah kan. Ini enggak gitu. Ini enggak. Jadi secara profesional kan sebetulnya nggak usah lagi ada urusan keluarga kan di tempat syuting. Dulu istilahnya dulu punya kontrak sendiri, dia punya kontrak sendiri, istilahnya kan kayak gitu sebetulnya. Tapi tidak seperti itu. Mereka tetap sebuah keluarga yang lagi syuting, gitu. Bukan artis yang lagi syuting gitu, bukan aktris atau aktor yang lagi syuting. Gitu menurut aku. Menarik sih. Menarik karena Widi adalah panglimanya ya. Iya, menyenangkan sih. Apalagi aku kan di keluarga aku yang jadi seniman cuma aku aja gitu. Kayak gitu. Jadi semuanya seniman dan fungsi keluarganya masih berjalan di kesenimanannya kayak gitu. Emang Mas Indra nggak berjalan fungsinya? Loh, bukan seniman, bukan. Oh iya. Nggak maksudnya ke istri, anak-anak gitu. Loh, itu kan, tapi kan nggak di ini. Satu lingkungan ya. Iya, pada saat misalnya liburan gitu. Wah, aku jarang liburan. Anakku tuh kalau disuruh ngeluh,
anak-anakku nggak pernah ke tempat liburan yang ini karena mereka berpikir bapakku tuh bukan punya aku doang gitu. Punya banyak orang. Jadi kalau dulu kan lebih sadis ya. Sekarang cuma foto-foto doang, cepet banget. Dulu kan kemaru tanda tangan. Zaman dulu kan gitu, nggak ada foto, nggak ada handphone, ya kan. Lebih parah. Jadi bahkan cucuku gitu, katanya pernah nanya, Papa itu apa? Joy itu kenapa? Manggil aku Joy. Joy itu kenapa? Sih? Semua orang harus begitu sama Joy. Joy kenapa harus ladenin semua orang gitu? Setengah mati kan untuk anak kecil gitu. Itu kakekku loh, gitu misalnya gitu kan. Atau dulu waktu anakku juga, papaku loh, bilang gitu. Kok nggak jadi papaku pada saat ini gitu. Ya menurut aku, ya itu sih kendalanya kalau dalam keluargaku. Kendalanya bahwa ketika kami menganggap, ini kasar-kasaran ya Marco, menganggap bahwa penggemar itu majikan kami gitu, karena dia yang mengeluarkan uang untuk kehidupan kami kan gitu ya, ya kan kita majikan gitu kan, gitu. Di lain pihak bahwa kita punya keluarga juga yang harus kita serve gitu. Itu sih memang kendalanya buat. Iya. Tapi ya itulah hidup buat kami, itulah hidup. Nggak semua hidup tuh smooth gitu, nggak semua hidup. Dan yang pasti adalah kehidupan itu sebuah pelajaran buat saya. Iya. Oke, tadi kan Mas Indro udah ngasih jawaban hal yang yang nggak bisa dilupakan saat syuting. Nah sekarang Drew sama Widuri nih. Mau siapa duluan? Udah kepikiran belum? Aku sih udah. Mau duluan ya? Iya deh. Nah ini sebenarnya agak lucu nih. Jadi awas nggak gua ngakak ya? Agak lucu nih. Okay. Nah pertama ini kan kita kan main film ini memerankan keluarga tetap, tapi namanya beda-beda. Aku namanya Billy, Sally, kita kembar. Adik kita Kenny, Ibu Linda, dan Bapak Dwi jadi Tony gitu. Nah waktu itu ada satu scene ini, jadi pokoknya scene panjang gitu, satu sequence pakai apa tuh istilahnya tuh? Jimmy Jeep itu yang gerak-gerak mesin-mesin gitu. Kamera yang bisa naik, turun kayak. Itu satu long shot gitu tuh. Terus banyak banget kan ada kita sekeluarga di sini tuh, terus ada extras juga. Pokoknya banyak dah dialognya banyak banget gitu, tektokannya. Nah terus pas bagian akhirnya gitu, aku ada dialog gitu ke Bu Linda, ke ibuku gitu. Terus aku teriak Bu Linda gitu kan. Nah saking hektiknya gitu, aku malah manggilnya teriak gitu, Widi gitu. Wah itu langsung kayak, aduh, kalau tadi semuanya udah berjalan dengan lancar gitu kan. Itu paling akhir. Aku sering tuh ngalamin tuh lawan mainku. Nggak gini, misalnya aku kemarin ini kan di Gang Bang Supra gitu ya deh. Gini Pak De. Kok Pak De? Oh iya lu. Nah tapi yang bikin itu lebih, aduh gitu lagi kan, abis take itu hujan. Oh nggak bisa diulang nggak berarti? Bisa diulang lagi. Jadi itu mengandalkan take-take sebelumnya yang sebenarnya masih belum dapat lah menurutku pas waktu itu ya. Jadi itu langsung rasa apa ya? Rasa bersalahnya itu terngiang-ngiang setelah shoot itu. Tapi akhirnya diulang lagi ya bagian itu? Enggak. Berarti dubbing aja? Iya. Oke. Baiklah, kalau Widuri, apa yang nggak bisa dilupain pada saat syuting? Satu scene sama keluarga sih, kayak aneh gitu rasanya. Misalnya, kan kita setnya kan cukup kecil kan, di rumah burung gitu. Terus selalu ada scene di meja makan dan itu jadi bikin aku keinget kalau di rumah, di luar syuting, meja makan itu tempat kita ngumpul, terus tempat wajib. Ya curhat, tempat nangis-nangis, ketawa-ketawa tuh selalu di meja makan. Jadi waktu syuting tuh ada kamera, terus bareng-bareng, kok bisa ya, maksudnya itu sih, maksudnya memori-memori itu. Terus selalu kalau misalnya ada satu scene sama Drew, satu scene sama Denden yang biasanya iseng-iseng di rumah terus kebawa ke sini tuh, itu sih lucu. Itu yang kamu paling nggak bisa lupa ya? Iya.
di meja makan lah pokoknya ya. Oh, iya, Jadi menurut kamu meja makan itu paling berkesan lah ya. Iya. Oke. Baik, ini kan tadi kan Mas Indro ngomong tentang hidup adalah belajar. Hidup adalah belajar. Nah, sekarang pelajaran hidup apa yang bisa diambil dari film Keluarga Super Irit? Banyak banget. Tadi saya menarik kan, itu irit atau pelit. Nah, ini ada pelajaran itu. Nah, Ada kalanya sisi irit itu kemudian menjadi pelit. nah, tipis lah ya itu betty lah ya. Hubungannya apa? Hubungannya dengan input dan output gitu kan. Kalau kita bilang irit kan output, ya kan? Nah, biasanya irit itu karena inputnya mengharuskan kita irit. Tetapi kalau ada inputnya tidak terlalu mengharuskan kita irit, tapi kita irit banget, pelit. Ya. Kayak gitu. Nah, pelajaran-pelajaran itu mungkin yang kemudian menjadi gamblang ada di situ. Satu. Kedua, pelajaran hidup bahwa ini sebuah keluarga. Kelihatan banget ini fungsi keluarganya kuat banget. Gitu. Bahkan, maaf nih, sebetulnya sumber irit kan gini, mereka dididik pasti seperti ayah atau ibu mereka dididik oleh eyang, mereka bapak ibu mereka, kakek mereka, pasti kayak gitu kan. Nah, ini juga terjadi di sini di film ini. Kan eyangnya Mas Indro. Sebetulnya itu gara-gara dari eyangnya. Cuman ketika kemudian ada input yang berbeda, nah ini yang kemudian jadi ada konflik di situ. Film kan harus ada konfliknya. Itu seperti itu. Jadi menurut saya pelajarannya kuat banget, banyak hal pelajaran hidup gitu. Ada misalnya pedagang yang berpandangan lain terhadap irit itu kan kayak gitu. Misalnya gitu. Ini kan sebetulnya bagaimana sisi pandang kita kan sebetulnya. Hal-hal seperti itu gitu. Jadi kalau menurut aku ini pelajaran hidup banget. Bahkan bagaimana menyiasati, makanya di promonya kan banyak sekali trik-trik irit. Kita keluarin tuh banyak trik-trik irit yang insya Allah bisa dipakai banyak orang lah. Oke. Kalau dibilang irit kan, ya maaf ya, keluarga jenengan kan seirit-iritnya ya pasti nggak seirit kita lah gitu kan. Gitu misalnya gitu ya. Atau keluarga siapalah yang lebih hebat gitu. Kayak gitu. Jadi memang keadaan itu kemudian menjadi bisa ironi, bisa wah, kayak gitu, ditonton oleh orang. Nah di sini pelajarannya, menurut saya. Bagaimana cara pandang kita, bagaimana kita menangkap sesuatu dari situ. Oke, itu visi Mas Indro ya tentang pelajaran hidupnya, pelajaran dari film ini ya. Iya. Kalau Drew, pelajaran dari film ini, keluarga itu penting. Maksudnya mau kamu mau jadi apapun, tapi keluarga itu suatu hal yang harus you go back to gitu loh. Kayak ya misalnya aku sama Widuri, kita mungkin punya pendapat berbeda tentang sesuatu hal ini, tapi ya kita mau berantem, tapi ya kita adik kakak gitu, masih keluarga. Pada akhirnya Dan ya mungkin dari film ini ya pasti dan semoga ya orang yang nonton juga mengingat kembali ke keluarganya mereka, dan mungkin ya mereka ada momen-momen irit-iritnya atau hidup pas-pasannya kayak di filmnya, mereka juga ingat kembali gitu sama orang tua mereka atau adik kakak mereka, dan mungkin jadi kembali lagi gitu. Iya. Kita boleh beda tapi nggak usah berantem kan gitu. kayaknya berantem deh di sini ya. Kebanyakan beda-beda berantem. Ya, artinya gini. Perbedaan itu harus ada lah, karena perbedaan itu sebuah kekayaan kan sebetulnya. Itu buat yang paham. Iya, makanya ini kan pelajaran dari film ini kan. Di sini terjadi gitu. Betapa Drew ini sebetulnya nggak irit ya di keluarga itu. Paling boros gitu. Jadi memang ada sisi positif negatif. Selalu diperlihatkan itu agar ada pembanding. Sehingga di situ pelajarannya justru kayak gitu menurut aku. Jadi benar apa yang dibilang kayak gitu, bahwa ada satu pelajaran lagi, kita boleh beda apa, tapi kita nggak usah ribut lah gitu. Gua kakak adik gitu, itu kan keren banget gitu. Iya. Nggak suka gua makanan Makassar tuh kan,
Ya tapi nggak usah ribut sama orang Makassar. selera. Itu Iya. cuma lo lidah lo aja nggak bisa Iya, makan iya, iya. coto misalnya Iya. gitu kan. Dia nggak bisa makan gudeg, ya udahlah. Ya nggak apa-apa, dia tetap aja dia bangsa Indonesia. Iya. Gitu. Itu sih perbedaan. Itu buat orang yang paham kedewasaan tentang keperbedaan. Prakteknya, habis bubaran pilpres aja masih berantem. Aduh, capek deh. Dan ya rumah sih. Kayak rumah itu di film ini mungkin memberi informasi di mana kayak rumah itu bukan sekedar tempat gitu loh. Jadi itu bisa ditemukan di hal-hal lain seperti ya tadi balik lagi ke keluarga gitu. Itu rumah gitu. Yang kita di film nanti transisi dari rumah yang cukup, yang besar, terus kita harus menempuh hidup di dalam rumah yang sempit dan kecil. Nah di situ ya kita di film itu explore banyak banget kayak hal-halnya sisi positifnya dan negatifnya, dan ya ada ups and downs juga, dan itu juga bikin realize kalau ya rumah itu di orang-orang sekelilingmu gitu ya, itu keluarga di film ini gitu. Kebahagiaan itu bukan berarti besar atau kecil. Benar. Paham nggak? Kebahagiaan itu bukan berarti besar atau kecil. Jadi maksudnya, Ya iya, kamu bisa dapatkan kebahagiaan di mana saja karena kebahagiaan itu dari kita. Bukan dengan rumah yang besar terus kita lebih bahagia Iya. dari rumah yang kecil. Itu yang berusaha ditanamkan di film ini. Yep. Orang tua mereka tuh berusaha menanamkan itu kebahagiaan. Rumah kecil tapi hangat. Nah, gitu. Keren itu film keren. Tiduri. Udah terjawab semua. Oh, udah terjawab Ya, semua. Setuju, keluarga. Ya walaupun rumah kecil, yang penting ya kenangan yang ada di dalamnya. Oke. Dia Nah, kritis banget ya. iya dia ini lebih seniman kayaknya. Yang paling kayaknya seniman banget deh. Oke, ini Aku percaya pertanyaannya. dia menulis aku percaya nih. Pertanyaannya, mau rumah gede tapi pada cuek atau rumah kecil tapi keluarganya apa tuh namanya itu? Kompak. Guyup, kompak. Guyup. Rumah kecil, Rumah tapi kecil tapi iya, kompak. Iya. Rumah kecil guyup. Rumah gede PB-nya susah PBB. Listriknya juga mas. beda cara berpikir ya. Iya. Gua belum mikir di sana. Rumah kecil. Rumah gede, wah listriknya juga mahal mas. Belum PBB-nya, belum bagian tukang sapu-sapunya. Maintenance-nya lebih mahal. Oke, ini kita sekarang promo ya. Buat film untuk iya. keluarga irit ya. Jangan lupa nonton film Keluarga Super Irit Irit mulai 12 Juni 2025 di bioskop seluruh Indonesia. Bioskop kesayangan Anda dan yang bukan kesayangan Anda. Itu bukan kesayangan nanti gimana tuh maksudnya? Oke. Mudah-mudahan filmnya sukses dan Amin. bisa melihat sisi keluarga dari ini satu keluarga main film bareng dan masih kompak juga ya. Mudah-mudahan ini debut pertama berarti kan satu keluarga ya? Iya, satu keluarga. Satu keluarga maksudnya. Dan debut pertamanya dulu. Mungkin Iya. pertama terjadi juga ya. Iya kayak Di ya film satu kita keluarga. ya, di film nasional ya. Apa at least iya kayaknya belum pernah ada loh film Belum. sekeluarga. Iya. Nggak tahu kalau Keluarga main nggak tahu. peran utama semua. Raffi belum pernah ya? Rans belum pernah ya? Aku nggak ngerti. Aku nggak pernah sih kalau di. Belum ya? Enggak Oh, iya. kayaknya ada yang Ini adalah film pertama keluarga, jadi ini adalah mesti nonton sih ya, karena ini ada lucunya juga. Ini sebenarnya genrenya apa? Komedi, keluarga? drama komedi. Family. Oh, oke. Jadi komedinya juga bukan komedi yang slapstick gitu, komedinya komedi situasi ya. Ada ya itu tadi aku bilang pelit dan irit itu kan deket banget dari Iya, situ. iya, iya, Lucu iya. sih. Iya, iya. Lucu sih. Pasti ya, karena kan emang kalau kita lagi... Aku tuh main nggak terlalu banyak. Oh, Aku tuh main nggak terlalu banyak. Tapi dari situ orang tahu, wah ini sih nggak tahu deh, nanti orang pada bilang aku irit atau pelit. Ya, nggak ada ya. Nggak spoiler ya. Karena Megro berbekas sih di film ini. Berbekas. Walaupun Iya. dikit tapi berbekas banget. Alhamdulillah. pelit atau irit? Tetap. Pelit atau irit. Menurut kamu, eyang kamu tuh pelit atau irit? Ya, dua-duanya. Dua-duanya ya? Dua-duanya. Menurut gue irit yang ada, tapi kalau menurut karakterku di film itu
Semuanya pelit. Karena kamu boros. Iya, karena Oke. keren kok ini apa selalu dipikirin sisi positif, negatif, selalu begitu. Kanan, kiri, atas, bawah, lalu dua. Hidup ini kan cuma dua itu aja. Iya, berpasangan Gitu, ya. itu aja kayak gitu. Ini diliatin banget di sini sehingga kita bisa berkesimpulan. Cakep nih film ini. Siap, jangan Boleh lupa. anak-anak bawa Seperti ini ya, sahabat. umurnya bebas. Semua umur. Semua umur, oke. Keren banget. Oke guys, makasih semuanya, Terima Drew, kasih. Widuri dan juga Mas Indro yang udah mampir ke rumah Matur Pejaten nuwun. dan kita tunggu tanggal mainnya ya. Kalau udah main juga, kalau kalian nonton udah main, jangan lupa nonton 12 Juni. tanggal 12 Juni tahun 2025 ya. Film apa? Keluarga Super Irit Keluarga Keluarga seperti ini. atau Pelit. Oke, and see you in the next content. Bye bye.